Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Algane Permana, saya dari kelas 9B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pada awal masa Orde Baru. Program ekonomi pemerintahan lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadi ekonomi Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto saat dilantik menjadi presiden. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita, pembangunan 5 tahun. Berikut isi 5 pelita dan periodenya. Pelita 1, 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan per kapita dari 80 USD dapat ditingkatkan menjadi 170 USD. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita 1. Pelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Program Pelita 2 mulai dilakukan pada 1 April 1974. Tujuan Repelita 2 adalah untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Setelah satu caranya adalah melakukan transmigrasi. Adapun target utama yang ingin dicapai dalam Pelita 2 adalah sandang, pangan, bahan-bahan, perumahan, dan fasilitas lain, prasarana, kesejahteraan rakyat, dan kesempatan kerja. Secara keseluruhan, Pelita 2 berhasil
Kan meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Anggreni Putri dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Berikut penjelasannya. 1. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana kehidupan aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasil dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dari kelompok 5, saya akan menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru antara lain transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari satu daerah yang ada ke daerah lain. Di wilayah NKRI, keluarga berencana KB merupakan program pemerintahan yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Mulai program KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan pada tahun 1967. Penduduk Indonesia mencapai 26%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 16%. Puskesmas dan posyandu adalah dua fasilitas sehat yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkan konsep puskesmas dalam rapat kerja kesehatan nasional pada 1968, sementara posyandu hadir sejak 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh, mendidik pokok penting. Kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas, dibimbing dengan peningkatan mutu pendidikan tingkat di daerah pada sasaran pembina mahasiswa yang mampu menjawab tentang modernisasi olah keren itu dikembangkan sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintah melakukan penataan stabilitas politik pada tanggal 12 Maret 1968. MVRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden. Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Lama. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melakukannya penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penataan stabilitas politik, langkah perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah pemulihan politik di luar Indonesia yang bebas dan aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, memperkasi pembentukan ASEAN, penyederhanaan dan pengabuan ilusi partai politik, pemilihan umum, pedoman penyataan dan pengamalan Pancasila, difungsi ABRI,
Berikut penjelasannya oleh teman saya. Terima kasih.